Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunati faqad ahbani wa man ahbani kana ma'i fil jannah, au kama qala Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindah wonten ngarsanipun Pak Imam kang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, wonten ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian ingkang sami-sami mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pindah monggo sareng-sareng kula sami tansah tunjukaken, tansah mengulang-ulang, tansah menambah syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi Allah Subhanahu wa taala dumugi detik menika nasih paringi dhumateng kula sami nikmat ingkang kathah. Langkung-langkung wonten kesempatan punika kula sami tasih dipun kempalaken wonten panggenan ingkang mulya, inggih menika wonten masjidipun Allah Subhanahu wa taala. Sepindah kanthi netepi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala nindaki salat Isya lan alhamdulillah sareng-sareng saged kalampahan nderek sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi berjamaah. Mugi-mugi sedaya amal kula sami tansah dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sholawat bisalam boten kesupen tansah kita kunjukaken dhateng junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi kula sami tansah pikantuk syafaatipun minjing wonten yaumul akhir. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini satu-satunya zat yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, sedaya engkang di antara langit dan bumi, semua yang ada di bumi dan isinya ini hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Langit 1 sampai langit ke-7 ini juga Allah yang menciptakan tanpa bantuan makhluk. Matahari ini juga, dan sifat-sifat matahari, panasnya, kemudian setiap hari bergerak dari timur ke barat, setiap hari tanpa kendat-kendat, tidak telat. Ini hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Hakikatnya semua yang ada di muka bumi ini, baik yang kecil maupun yang besar, yang terjadi ini bukan semata-mata karena kebetulan, tapi hakikatnya semua ini karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Bahkan dikatakan ketika ada kerikil nggih glinding niki mboten karanten napa wonten angin gedhe lajeng kabur nggih. Mboten merga lemah miring lajeng glinding niki nggih mboten, nanging niki estu murni karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Bahkan ini tidak akan terjadi daun ini mungkin yang sudah kita lihat kiwir-kiwir pun tua garing garek gogrok. Nah, niki masih tetap bergantung di dahannya. Ini pun belum akan jatuh kecuali sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, niki belajar bicantenan babagan pentingipun iman, pentingipun amal, pentingipun keyakinan yang sempurna dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih sedaya wonten alam donya niki hakikatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang menciptakan. Yang menciptakan semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kalau dari pelajaran atau orang-orang yang sudah itu nggih memang seperti itu. Bumi yang menciptakan Allah, langit yang menciptakan Allah, semua yang menciptakan Allah itu benar. Akan tapi ini pesan dari guru-guru kami bahwasanya agar menjadi keyakinan, menjadi
lebih dari sekedar percaya, maka ini perkara yang harus senantiasa sering-sering diulang-ulang agar ini benar-benar menjadi keyakinan, menjadi keimanan yang sempurna. Karena dikatakan dalam kehidupan di dunia yang sementara ini, perkara yang paling penting adalah perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan orang ini ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak membawa iman atau imannya cacat, maka ini akan menjadi masalah besar mulai di alam kubur sampai di alam-alam selanjutnya hingga di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena pentingnya iman inilah ini harus senantiasa kita ulang-ulang agar bukan hanya menjadi sekedar percaya, akan tetapi yakin bahwa Allah lah yang segala-galanya. Nek sekedar percaya mungkin gampil nggih. Niki enten Mas Agus. Mas Agus itu ahli sopir. Bahkan mungkin kalau nyopir itu mungkin bisa patwal itu bisa diselip saking mungkin kelihayannya. Ini semua orang mungkin percaya, mungkin yang sudah bapak-bapak sudah sering kenal Mas Agus Tring ini percaya karena kelihayannya. Coba kalau benar-benar yakin ketika Mas Agus Tring nyopir dipitet, berani mboten bonceng. Masyaallah, dulu Pak RT sudah sadar. Alhamdulillah. Dan inilah suatu keyakinan, agar keyakinan ini sempurna, benar-benar menjadi keyakinan, maka sering perlu kita ulang-ulang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan di dunia ini nanti dikatakan alam semesta ini bergantung atau masih tetap ada ketika di dunia ini masih ada satu orang saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mengucap Allah atau dalam riwayat lain mengucap la ilaha illallah. Artinya satu orang yang beriman saja ini sangat berarti, sangat bergantung, menjadi gantungan dunia dan seisinya ini masih tetap ada. Sehingga belum akan terjadi hari kiamat, bumi ini belum akan dihancurkan selama di dunia ini masih ada orang yang yakinnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada orang yang mengucap Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan keimanan mungkin dicontohkan dulu umat-umat terdahulu, mungkin nabi-nabi terdahulu ketika dihadapkan pada suatu masalah yang besar, tapi ini ada keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ini kuasa menolong bagi siapa saja hambanya yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada nabi-nabi terdahulu mungkin yang sering kita dengar ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang dibakar oleh Raja Namrud ya, dalam kobaran api yang dipun ngendikaken mboten hanya napa 1 atau 2 hari, dalam riwayat dipun ngendikaken 40 hari 40 malam. Niki wingi bar korban kok mulai enten ibu-ibu sing nyobai manggang nggih daging sapi mulai korban ngantos kawan dosa dinten dados napa ngoten nggih. Niki karena keyakinan sempurna Nabi Ibrahim ini bahwa Allah lah yang satu-satunya zat yang mampu menolong. Nabi Ibrahim ini yakin bahwa api ini adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang memberi sifat panas juga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim ini juga yakin bahwa Allah mampu merubah sifat api yang harusnya membakar, yang biasanya membakar ini akan menjadi penolong. Dalam riwayat dikatakan ada malaikat-malaikat penjaga angin, penjaga hujan, ini datang Kanjeng Nabi, ini akan menolong. Malaikat penjaga angin mungkin menawarkan tak damune biar apine balik, atau penjaga hujan ini akan menurunkan hujan sehingga apinya mati. Kan tapi dengan keimanan yang sempurna, keyakinan sempurna, maka Nabi Ibrahim ini hanya tawakal, hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah hanya Allah saja yang menjadi penolong saya. Dan atas keyakinan inilah
Allah tunjukkan kekuasaannya, yang seharusnya api ini membakar, tetapi api ini berubah. Allah rubah sifat api menjadi sejuk dan menyelamatkan. Ini dengan api yang sama, akan tetapi hanya dirubah saja sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kuasa. La ilaha illallah. Kemudian umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga, bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini ketika dihadapkan suatu masalah yang besar juga, ya. Dalam riwayat sama-sama panjenengan sudah hafal, ya, sering kita dengarkan sama-sama ketika membawa keluar Bani Israel ini akan keluar dari Mesir karena selalu ditindas oleh raja yang sangat dolim, Raja Fir'aun. Maka ketika pagi hari ini sampailah di hadapan laut. Dalannya wis buntu laut, nggih. Lajeng di belakang ini sudah terlihat Fir'aun dan bala tentaranya. Artinya atasipun niki di depan asbab kematian, di belakang juga asbab kematian. Dan semua baninya ini, yang dibawa ini berteriak, "Tulung-tulung," ketakutan. Bahwasanya kita akan tersusul, kita akan dibunuh dan sebagainya. Maka dengan keyakinan sempurna, maka Nabi Musa juga mengatakan sekali-kali tidak, kita tidak akan tersusul, bahwasanya Allah bersama kita, Allah bersama saya dan akan menolong saya. Nah, inilah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah dicontohkan oleh umat-umat terdahulu bagaimana ketika manusia atau orang ini ada keyakinan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun masalahnya ini akan beres, akan selesai, akan tenang. Maka ini dengan karena pentingnya iman inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan ribuan daripada nabi dan rasul dalam rangka ini untuk menunjukkan manusia agar kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini akan menjadikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini turun. Bahkan nanti turun ketika saat paling genting kita menghadapi sakratul maut. Nah, ketika sehat, ketika masih hidup di dunia ini, hari-hari senantiasa mengusahakan keimanannya, mengusahakan keyakinan ini sempurna dalam dirinya, maka nanti ketika sakratul maut, maka ini Allah akan mudahkan, akan kekalkan, akan sabitkan pendirian kita sehingga kita mati dalam keadaan iman yang sempurna, keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menjadi kunci keselamatan di dunia, mulai dari alam akhirat, dari alam kubur hingga alam-alam selanjutnya, hingga Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya kurang lebih, barang siapa di akhir hayatnya mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, maka ini dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kami satu rombongan mungkin silaturahmi datang ke sini di masjid ini dalam rangka bagaimana keimanan kami ini mulai tumbuh, mengusahakan keimanan di dalam hati-hati kami, sebagaimana dulu para sahabat ini mengusahakan iman tidak hanya duduk-duduk di rumah, ya. Bahkan dalam riwayat itu selama 13 tahun ini bersama Nabi dengan segala pengorbanannya sampai habis-habisan di Mekah dalam rangka mengusahakan keimanan ini ada dalam diri-diri para sahabat. Ini pun Allah Subhanahu wa taala belum akui sepenuhnya keimanan para sahabat. Barulah setelah puncak pengorbanan, ya ini hijrah ke Madinah, barulah keimanan para sahabat ini benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kami juga belajar kecil-kecilan, ya, belajar keluar dari kampung kami, dari rumah kami, tinggalkan pekerjaan kami, keluarga kami, tidak lama, hanya 3 hari saja, dalam rangka bagaimana keimanan ini ada dalam diri saya, diri kami satu rombongan. Kemudian juga belajar usahanya Rasulullah SAW
Bagaimana agama ini tersebar bukan dengan dibawa oleh air hujan, hujan turun lajeng beto hidayah, orang yang kehujanan dapat hidayah, itu bisa juga. Tetapi secara sunatullah agama ini datang atau sampai pada diri kita ini dengan pengorbanan. Bagaimana dulu di Indonesia dibawa oleh para ulama-ulama, para wali-wali yang sampai ke Indonesia ini dengan membawakan agama, sehingga sampai diri kita lahir dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim, dalam keadaan keluarga yang muslim. Maka ini syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dilahirkan menjadi umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan umat yang terakhir. Umat yang terakhir, umat yang umurnya pendek-pendek, ibadahnya mungkin tidak sekuat umat-umat terdahulu. Akan tetapi ini Allah pujikan bahwasanya umat akhir zaman ini menjadi umat yang terbaik. Ini karena apa? Karena ada kewajiban bagaimana agama ini agar tersebar. Ulama menjelaskan ada kewajiban dakwah, mendakwahkan agama, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadikan kedudukan atau status manusia atau umat akhir zaman ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena pentingnya usaha iman ini, kami berharap atau sama-sama monggo bareng-bareng dari masjid ini akan keluar rombongan-rombongan. Mungkin kami dari Jogja, bisa bapak-bapak sini berkunjung ke Jogja, silaturahmi ke Jogja, kunjungan balasan, Pak. Nanti bisa diprogram, nanti bisa berhubungan dengan Pak Putra, Mas Putra. Siapa yang akan belajar, Pak? Kita luangkan waktu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk keyakinan, memperbaiki keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nggih Bapak-bapak nggih. Ini juga peran ibu-ibu juga bagaimana mendukung daripada perjuangan bapak-bapak, bagaimana agar agama ini cepat tersebar ke seluruh alam dengan adanya pengorbanan. Insyaallah nggih. Sedikit yang dapat kami sampaikan, banyak kekurangan dari kekurangan kami, kebodohan kami mohon dimaafkan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari untuk kesempurnaan majelis kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.